Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Yakub. Ini merupakan poin keempat dari tokoh yang bernama Yakub. Dalam Kejadian pasal 33 ayat yang keempat dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setujukah kita bahwa keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun di atas konflik-konflik yang terselesaikan? Saya ulang Bapak Ibu, setujukah kita bahwa keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun di atas konflik-konflik yang terselesaikan? Jadi sangat tidak mungkin dalam sebuah keluarga atau hubungan saudara tidak ada konflik. Tetapi masalahnya adalah apakah konflik-konflik itu diselesaikan atau tidak? Bapak Ibu, saya meminjam istilah dalam bahasa Batak dari orang-orang yang tidak mau mengampuni, dari orang-orang yang tidak mau memaafkan. Ada sebuah istilah di kalangan orang Batak, mardomu di tanorara. Mardomu di tanorara artinya adalah bersatu di tanah dalam terjemahan bebasnya, dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bersatu di tanah, nyatu kalau sudah mati. Kalau selama hidup nggak akan bisa bersatu dengan orang yang dia tidak sukai, dengan orang yang tidak dia benci. Istilah ini muncul dari orang-orang yang tidak mau mengampuni orang lain atau keluarganya sendiri. Dia hanya akan bersatu dengan orang yang dia benci ketika sudah mati. Tanahnya saja yang bersatu, tapi orangnya selama hidup tidak akan bisa bersatu. Nah, pagi ini kita akan berkaca dari kisah Yakub bersama dengan Esau. Puluhan tahun Esau dan Yakub itu saling bermusuhan karena Yakub pernah mengambil hak kesulungan dari Esau. Setelah lama berpisah, keduanya akhirnya saling rindu. Namun keduanya diliputi rasa khawatir dan takut. Khawatir kalau entah Esau atau Yakub saling balas dendam. Kedatangan Yakub menjumpai Esau adalah perjuangan yang sangat berat. Yakub khawatir jangan-jangan Esau merencanakan yang jahat kepadanya. Demikian pula dengan Esau, ia khawatir jangan-jangan Yakub belum berubah dan punya rencana jahat kepadanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan itu mendorong Yakub untuk pulang dan bertemu dengan kakaknya. Yakub mengatur strategi, mengutus beberapa kali rombongan untuk mendahuluinya dengan membawa pasukan dan berbagai barang-barang. Kekhawatiran di pihak Esau maupun Yakub masih ada. Hingga akhirnya mereka bertatap muka, tetapi yang terjadi jauh berbeda dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka khawatirkan. Begitu Yakub dan Esau, begitu melihat Yakub maksud saya, Esau langsung berlari mendapatkan dia, mendekap erat penuh kerinduan, dipeluk lehernya dan diciumnya Yakub, dan mereka bertangis-tangisan. Di titik itulah terjadi rekonsiliasi. Mereka saling mengampuni dan mereka berbaik kembali. Satu perjumpaan yang sangat mengharukan Bapak Ibu. Nah, apa pelajaran yang kita mau pelajari dari ayat ini Bapak Ibu, dari cerita ini? Setiap orang mungkin pernah berada dalam situasi seperti Esau dan Yakub. Dari mereka kita dapat belajar bahwa pikiran dan ketakutan kita kerap membentuk gambaran kita tentang orang lain. Tetapi dari mereka pula kita belajar bagaimana kita berjuang untuk berani memulai lebih dahulu untuk berdamai. Kita tidak pernah tahu apakah usaha kita berhasil atau tidak jika kita tidak mencobanya. Kekhawatiran dan ketakutan kita seringkali menjadi penghambat kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, belajar dari Yakub, berani lebih dulu memulai usaha perdamaian. Soal hasilnya serahkan kepada Tuhan. Yang terpenting kita sudah memulainya lebih dulu. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat hidup dalam damai. Mulailah untuk berdamai dengan siapapun.
Amin Bapak Ibu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita dan God bless you.